Halo semua, perkenalkan kami perwakilan dari Yami Lab yang berisikan saya Andrianto, Stefani Angelia Santoso dan juga Shirley Wijaya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis kami, yaitu Pikabyte. Pertama-tama, apa sih Yami Lab itu? Yami Lab merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh 3 orang mahasiswa BINUS Nusantara, di mana perusahaan kami ini bergerak di bidang F&B. Salah satu produk dari perusahaan kami ini adalah Pikabyte, yang merupakan sebuah cookie sehat yang bisa dinikmati sebagai makanan ringan untuk konsumsi sehari-hari. Dalam setiap pembuatan produk tentu ada masalah yang ingin diselesaikan. Begitu juga dengan Yami Lab. Dalam pembuatan Pikabyte ini, kami menemukan berbagai macam cookie yang ada di pasaran pada umumnya mengandung gula dan juga lemak yang tinggi, sehingga tidak cocok dengan berbagai jenis orang seperti orang-orang yang melakukan program diet atau menjalani pola hidup sehat. Karena gula dan lemak yang tinggi ini bisa memicu kenaikan berat badan dan juga memicu berbagai macam penyakit. Dari masalah tersebut, kami memunculkan produk makanan ringan healthy cookie yang sehat dan enak, rendah gula, dan tinggi serat sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Dan bisa dikonsumsi oleh berbagai macam jenis orang yang tidak bisa mengonsumsi tinggi gula dan juga tinggi lemak. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dari Pikabyte. Pikabyte adalah brand makanan yang menjual cookie rendah kalori dan tanpa gula tambahan, di mana kami menjual cookie dengan berbagai pilihan topping tinggi serat seperti kacang almond, pumpkin seed, sunflower seed, dark chocolate, wijen, dan sebagainya. Di mana pilihan topping tersebut memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Pikabyte menggunakan strategi concentrate atau niche dalam menentukan target market. Target market Pikabyte meliputi orang-orang generasi X, milenial, dan generasi Z yang berada dalam rentang usia 15 sampai 60 tahun. Orang-orang yang berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas yang bertempat tinggal di kota-kota besar seperti Malang yang menjadi lokasi utama bisnis kami beroperasi, dan juga orang yang memperhatikan kandungan nutrisi pada makanan mereka, menjalankan program diet atau vegetarian. Data dari BPS Kota Malang menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang sebesar 843.810 jiwa. Jumlah ini kami jadikan sebagai total fiber market. Dari jumlah tersebut, penduduk yang berusia 15 sampai 60 tahun yaitu sebesar 584.053 jiwa. Jumlah ini kami jadikan sebagai serviceable fiber market. Nah, dari data tersebut, persentase orang yang diperkirakan akan menjadi customer Pikabyte adalah sekitar 55.405 jiwa. Berikut ini adalah marketing plan Pikabyte. Pertama, positioning. Pikabyte memposisikan diri sebagai cemilan cookie sehat premium yang bisa menjadi pilihan cemilan sehat customer dikala mereka sedang sibuk, bersantai, atau untuk mengganjal perut, terutama untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya, differentiation. Pikabyte mengusung konsep healthy cookies. Kami menghadirkan berbagai pilihan topping sehat yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, kami tidak menggunakan gula tambahan pada cookies kami, sehingga lebih rendah kalori dibanding dengan cookies pada umumnya. Produk Pikabyte akan kami jual dengan harga Rp65.000 untuk kemasan 60 gram. Dalam setiap bulannya, kami akan memproduksi 360 piece produk. Kami akan memasarkan Pikabyte secara online melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, dan melalui offline store Pikabyte yang berencana akan berlokasi di Malang dan Surabaya. Kami juga akan melakukan kegiatan advertising di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu, untuk mendukung kegiatan marketing kami akan menggunakan strategi public relation, sales promotion, dan word of mouth. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompetitor dari Pikabyte. Dari kompetitor merupakan kompetitor yang menjual produk yang sama. Dari hasil survei kami, salah satu dari kompetitor Pikabyte adalah Tokopedia. Sedangkan indirect kompetitor adalah perusahaan yang menyediakan produk yang berbeda namun memiliki target customer yang sama. Contohnya seperti Sojoy, Fitbar, dan Diabetes. Fitur kompetitor dari Pikabyte adalah bisnis baru yang akan menjual produk sejenis di masa mendatang. Kemudian mengenai kegiatan yang akan kami lakukan. Di bulan pertama, kami akan melakukan pencarian ide, penyusunan bisnis plan, dan juga pembuatan BMC. Bulan kedua, kami akan melakukan survei pada target customer, supplier, dan kompetitor yang sudah ada. Lalu di bulan selanjutnya, kami akan melakukan uji coba pembuatan prototipe produk. Setelah menemukan prototipe yang dirasa sesuai, kami akan melakukan uji coba produk dan mengumpulkan feedback dan review di bulan keempat. Lalu di bulan kelima, kami akan memulai proses promosi dengan mengunggah konten-konten pada media sosial Pikabyte. Di bulan keenam, kami akan menghubungi supplier dan melakukan pembelian bahan baku dan peralatan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Lalu di bulan terakhir, kami akan melakukan proses produksi dan penjualan. Selanjutnya mengenai keuangan. Harga jual dari produk kami adalah Rp65.000 sehingga bisnis kami akan BEP jika terjual 1.321 unit atau BEP dalam rupiah kurang lebih sebesar Rp85.870.000.
Selanjutnya mengenai manajemen tim Pickabay. Bisnis kami dipimpin seorang CEO yang bernama Andrianto. CEO bertanggung jawab sebagai koordinator utama keseluruhan dari bisnis ini. Kemudian CMO kami bernama Shirley Wijaya. CMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi sektor pemasaran. Selanjutnya COO bernama Stephanie yang bertanggung jawab dalam keseluruhan kegiatan operasional bisnis. Sekian penjelasan ide bisnis dari kelompok kami, terima kasih.